Ini mah namanya pansos. PDIP sehari saja tidak nyinyir ke Bapak Jokowi. Rasa-rasanya kepanasan. Hidup mereka enggak tenang. Lagi-lagi nih, kader PDIP menyentil nyinyir soal ijazah Bapak Jokowi. Ini dia videonya. Mari kita tonton sampai selesai, teman-teman. Benar apa yang disampaikan oleh Budiari bahwa Jokowi memang sengaja isu ijazah dibicarakan agar ia terus diperbincangkan, itu tanda kelicikan dari Jokowi. Lebih 1,5 tahun yang lalu saya ketemu Pak Jokowi waktu lagi awal-awal ribut soal ijazah. Saya tanya, Pak, ini ijazah gimana? Pak Jokowi dengan entengnya bilang sama saya, kalau nggak ada ijazah saya kan nggak diomongin. Dia menghalalkan segala cara agar anak sesama bangsa bertengkar, beradu, ada yang pro, ada yang kontra, agar namanya terus diperbincangkan. Jadi isu ijazah palsu ini memang sengaja dibiarkan, bukan karena lawan, tapi yang sudah lama saya dengar, karena pihak Jokowi sendiri memang sengaja membiarkan agar namanya terus diperbincangkan. Kemudian bisa jadi isu ijazah palsu ini hanya pengalihan isu dari kasus-kasus dugaan korupsi yang melibatkan Jokowi dan keluarganya yang sudah dilaporkan ke KPK berkali-kali, misalnya oleh saudara Ubaidillah Badrun. Tapi sampai saat ini tidak pernah ada tindak lanjutnya. Bahkan nama Jokowi masuk dalam finalis tokoh terkorup sedunia dalam OCCRP. Untuk mengalihkan isu dari isu yang lebih besar, yaitu isu korupsi, isu mengangkangi Mahkamah Konstitusi, pelanggaran hukum, dan sebagainya, maka terus dilemparkan isu ijazah palsu, sehingga Jokowi bisa terus playing victim, merasa menjadi korban, diserang, tapi seperti kata Budiari, itu sengaja biar namanya terus diperbincangkan. Itulah kelicikan dari Joko Widodo. Ini kan, udah dengar kan teman-teman? Ini kader PDIP. Guntur Romli. Nyinyir, menyentil soal ijazah Bapak Jokowi. Selalu di mata dia ini, di mata kader PDIP ini, yang salah Bapak Jokowi. Soal ijazah yang hingga kini masih belum ada putusan pengadilannya entah gimana. Masih saja Roy Suryo CS bikin gaduh media sosial. Nah, ada salah satu pernyataan dari Budi Ari yang mengatakan dia habis bertemu dengan Bapak Jokowi ketika ditanya soal ijazah ini. Nah, masalahnya kan siapa suruh Roy Suryo dan kawan-kawan menuduh ijazah Bapak Jokowi itu palsu? Ngapain coba? Kenapa cuma Bapak Jokowi yang dituduh ijazahnya itu palsu? Kenapa? Ada apa? Ya terserah Bapak Jokowi habis itu kan. Responnya gimana? Terserah dia mau menunjukkan ijazahnya atau tidak. Itu kan hak-hak dia. Kemudian terlepas dari itu semua, kalau Pak Jokowi mendapat keuntungan di balik ini semua, yaitu udah bonus bagi Bapak Jokowi dong. Kenapa PDIP yang kepanasan? Ini gimana menurut pendapat kalian? Komen-komen di bawah teman-teman. Itu sudah lengkap, sudah berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum. Dalam waktu dekat, kami sampaikan dalam waktu dekat akan kami sampaikan langkah dari Subdit Kamnek di Treskrim Polda Metro Jaya terkait tentang paripurna dari perkara ini. Kami akan sampaikan nanti. Sudah, artinya berkas perkara ini sudah dikirim kembali kepada kejaksaan. Maka nanti dalam waktu dekat akan kami sampaikan dalam rangka apakah sudah P21 dan rencana akan tahap 2. Nanti akan kami sampaikan. Ini ada update terbaru disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya soal perkembangan perkara ijazah Bapak Jokowi. Berkas sudah lengkap dan telah dikirim ke kejaksaan. Tinggal menunggu langkah berikutnya. Nanti bakalan dirilis. Ini jelas bikin Roy Suryo, Dr. Tifa dan para tersangka deg-degan, dak-dikduk, cemas banget. Nasib mereka akankah gimana ke depannya? Kalau sampai udah diumumkan, nah lagi-lagi Roy Suryo bakalan mengenakan rompi orange. Gimana teman-teman?
Komen-komen di bawah. Mereka semakin khawatir, semakin dak-dikduk lah mereka. Karena mereka sudah tahu kalau ada P21. Dan saya juga mendapatkan info itu. Ya. Makanya gerakan-gerakan mereka kan luar biasa untuk membatalkan kasus ini kan. Ya, dan juga bagaimana dia mengolok-olok Kombes Budi, Kabid Humas. Luar biasa itu. Ya, mengolok-olok beliau. Ya. Dan saya ya apresiasi lah kepada Polda Metro yang begitu sabar. Ya, walaupun diolok-olok pimpinannya oleh mereka itu. Jadi yang dilakukan ini itu sudah satu gambaran sebetulnya. Apa yang terjadi sebetulnya di antara mereka? Ada bocoran teman-teman. Kalau sebenarnya P21 sudah diterbitkan. Cuma belum dirilis di awak media. Jadi infonya, makanya Roy Suryo CS akhir-akhir ini semakin mengamuk, semakin protes di berbagai media. Mereka bak cacing kepanasan melihat situasi fakta di lapangannya seperti ini. Berarti kalau sudah P21, maka persidangan dalam waktu dekat akan dilaksanakan. Mereka Jokower geng Solo oligarki Parcok sangat gembira dengan judul ini. Jadi kita dijadikan bemper untuk menghantam Prabowo. Padahal sebenarnya dia menunggu itu jatuh dan dia ambil alih. Clear. Clear, jangan. Bukan saya membela, saya ketemu Prabowo, saya bilang, Pak Prabowo, saya percaya niat Bapak. Tapi saya frustrasi dengan cara Bapak. Dan saya bisa gila dengan cara Bapak terlalu berbelok-belok. Maka Prabowo dijatuhkan oleh mereka. Pendukung Prabowo yang 24 karat itu ada di luar. Karena dia tidak mengejar jabatan, dia tidak mengejar apa-apa. Dia ingin negerinya baik. Bukan mengejar jabatan, bukan bunglon yang setiap saat bisa berubah. Dan saya bisa pertanggungjawabkan kata-kata saya. Mereka Said Didu sepertinya sedang cari muka di hadapan Pak Prabowo, di hadapan Presiden. Kenapa nih Pak? Mau jadi merayu Bapak Prabowo supaya diangkat jadi menteri atau diangkat jadi apa nih? Mau jadi jabatan apa nih? Said Didu mengatakan dia percaya sekali dengan Presiden Prabowo, tapi dia frustasi dengan cara Bapak Prabowo. Ini gimana nih teman-teman? Mengaku pendukung Prabowo 24 karat, padahal pemilu mendukung Anies. Kalah memang sakit. Aduh, fakta. Bikin geger teman-teman. Ini gimana? Kalau menurut pendapat kalian, komen-komen di bawah. Ijazah, dokumen ijazah atau foto ijazah, barang digital ijazah itu adalah yang dipegang oleh saudara dari Ibu Iriana yang diserahkan waktu itu ke Bareskrim tanggal 22 Mei 2025. Ini bukan barang kajian kami, bukan. Bukan barang kajian kami, termasuk yang diklaim sudah diserahkan ke Polda itu bukan barang kajian kami. Kasih ke kami gitu kan, baru kemudian dikaji gitu Loh, ya. iya kan. Lalu ngapain Pak Jokowi melaporkan kami? Wong yang kami lakukan penelitian bukan dokumennya beliau kok. Ini kan foto dari ya ini yang kami kaji, yang kami kaji barang ini dan barang ini. Dan ini kedua-duanya ini tidak pernah dinyatakan sebagai barang milik Pak Jokowi kan gitu. Aduh, mulai blunder, mulai ruwet ini Dokter Tifa. Aduh, coba dah teman-teman. Di sini sangat jelas ya, dia mengatakan kenapa Bapak Jokowi melaporkan kami padahal bukan dokumennya yang kami teliti. Ini loh dokumen yang kami teliti. Nah, kita pertanyakan balik kalau demikian teman-teman. Kalau bukan dokumen Bapak Jokowi yang mereka-mereka ini teliti, kemudian kenapa malah ijazah Bapak Jokowi yang dituduh oleh mereka-mereka ini sebagai ijazah palsu? Padahal ijazah Bapak Jokowi tidak pernah disentuh langsung oleh mereka, tidak pernah diteliti langsung oleh mereka. Atas dasar apa mereka menuduh ijazah Bapak Jokowi itu palsu?
Kan kena mereka di sini, teman-teman. Ini gimana kalau menurut pendapat kalian, teman-teman? Atas apa yang barusan saja kita bahas, kita tonton bersama. Jangan lupa ramekan kolom komentar yang ada di bawah ini.